Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rainesa Nulalestari dari kelas A15 kelompok 3, peserta Lansar CPNS tahun 2021 dari Pemerintahan Kota Bekasi. Saya adalah seorang pereka medis di RSUD kelas D Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas learning jurnal 1 terkait agenda 4, yaitu tentang pembuatan rancangan aktualisasi. Coach saya di agenda 4 ini adalah Pak Dede Waldi SSMH dan mentor saya adalah Bu Sri Heniwati MKM yang mana beliau adalah Kepala Seksi Penunjang Medis di RSUD kelas D Bantar Gebang. Selama saya mengikuti kegiatan pembelajaran di agenda 4 ini, saya sudah mengerjakan 4 langkah yang nantinya akan dituangkan ke dalam rancangan aktualisasi tersebut, yakni yang pertama, mengidentifikasi isu dan deskripsi isu, menetapkan core isu dan rumusan core isu, 3, menentukan penyebab isu, dan yang terakhir menentukan gagasan kreatif. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi isu dan deskripsi isu. Dalam tugas asinkronus 1, yakni mendeskripsikan isu. Untuk isu yang ada di unit reka medis di RSUD kelas D Bantar Gebang, antara lain yang pertama berkaitan dengan kegiatan pendaftaran pasien, yaitu tidak adanya sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS yang sudah terintegrasi. Yang dimana di bagian pendaftaran belum adanya sistem yang terintegrasi dengan unit penunjang atau unit lain. Kemudian berkaitan dengan analisa dan identifikasi kelengkapan reka medis, yaitu tidak terselenggaranya kegiatan analisa kelengkapan pengisian reka medis dari UGD, rawat jalan maupun rawat inap yang kembali lagi ke ruang reka medis. Yang ketiga berkaitan dengan proses coding, tidak optimalnya pelaksanaan alur serta struktur organisasi untuk pengklaiman pasien COVID-19. Kemudian, tugas asinkronus 2 dan 3 yaitu identifikasi isu dan deskripsi isu di unit kerja yang dikaitkan dengan materi di agenda 3 tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Isu yang ada di Rumah Sakit Bantar Gebang yang pertama yaitu tidak adanya SIM-RS, yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit yang sudah terintegrasi dengan unit lain, yang mana ini berhubungan dengan pelayanan publik. Yang kedua, tidak terselenggaranya kegiatan analisa kelengkapan pengisian reka medis dari UGD, rawat jalan maupun rawat inap yang kembali lagi ke ruang reka medis berhubungan dengan manajemen ASN. Dan yang terakhir, tidak optimalnya pelaksanaan alur serta struktur organisasi untuk pengklaiman pasien COVID-19 kaitannya dengan whole of government. Selanjutnya yaitu tugas asinkronus 4 dan 5 yaitu membuat rumusan core isu. Yang telah saya lakukan, di sini saya sudah menemui mentor saya untuk konsultasi mengenai hasil tapisan isu dalam menentukan core isu. Kemudian langkah yang kedua yakni menentukan core isu dan rumusan core isu. Tugas asinkronus 4 dan 5 yaitu membuat rumusan core isu. Di sini saya menggunakan teknik analisa USG yang mana saya menentukan isu yang terpilih untuk core isunya adalah tidak terselenggaranya kegiatan analisa kelengkapan pengisian reka medis dari UGD, perawat jalan maupun rawat inap yang kembali lagi ke ruang reka medis. Kemudian setelah dilakukan analisa USG dan mendapatkan core isu, maka saya menentukan rumusan isunya adalah tidak terselenggaranya analisa kelengkapan pengisian reka medis menggunakan metode analisa kuantitatif di unit reka medis RSUD kelas D Bantar Gebang. Langkah selanjutnya adalah langkah ketiga yakni menentukan penyebab isu. Dalam tugas asinkronus 6, 7, dan 8 yakni menentukan penyebab isu. Yang mana penyebabnya antara lain 1. Petugas reka medis dengan lulusan reka medis hanya ada 1 orang. Kemudian kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, job desk petugas reka medis masih bergabung dengan bagian pendaftaran. Yang keempat, kurangnya pemahaman dari rekan kerja mengenai kegiatan reka medis. Yang kelima, tidak ada alur dan SOP analisa kelengkapan reka medis. Yang keenam, tidak ada format checklist analisa kelengkapan reka medis. Dan terakhir, kurang monitoring dan evaluasi dari atasan. Kemudian, dalam tugas asinkronus 9, 10, dan 11 yaitu identifikasi faktor penyebab isu. Saya memilih 3 faktor dari 5M prinsip manajemen, yakni man yaitu hubungannya dengan sumber daya manusia, metode berkaitan dengan proses, dan terakhir mesin berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kemudian, tugas asinkronus 12, 13, 14 yakni analisa faktor penyebab menggunakan analisa Fishbone. Di sini saya sudah lampirkan gambarnya ya teman-teman, yang mana isu yang tidak terselenggaranya kegiatan analisa kelengkapan pengisian reka medis dari UGD, rawat jalan maupun rawat inap yang kembali ke ruang reka medis disebabkan oleh 3 faktor, yakni yang pertama men, terdiri dari petugas reka medis dengan lulusan reka medis hanya 1 orang. Kemudian kurangnya pengetahuan dari sesama rekan kerja tentang kegiatan reka medis, kurangnya sumber daya manusia atau SDM.
Kemudian metode, yakni tidak ada SOP dan alur analisa kelengkapan rekam medis, belum tersosialisasinya ke sesama rekan kerja mengenai kegiatan rekam medis, kemudian kurangnya monitoring dan evaluasi dari atasan. Yang terakhir untuk mesin terdiri dari belum adanya format checklist analisa kelengkapan pengisian rekam medis dan belum adanya format pelaporan rekam medis. Kemudian, tugas asinkronus 15 dan 16 yaitu menentukan gagasan kreatif, yang dimana saya melakukan konsultasi dengan mentor saya, Bu Heni, terkait penetapan gagasan kreatif. Berdasarkan hasil diskusi dengan beliau, maka saya menentukan gagasan kreatifnya adalah dengan mengoptimalkan kegiatan analisa kelengkapan pengisian rekam medis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.